Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Erlisnawati, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Sebagai seorang dosen, melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi adalah suatu kewajiban. Salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi adalah melakukan kegiatan pendidikan pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, yaitu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan guru sekolah dasar yang memiliki bobot 3 SKS. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat dan mengembangkan bahan ajar pembelajaran IPS SD yang berbasis atau berdasarkan pada kearifan lokal atau budaya Melayu. Proses penyampaian materi perkuliahan pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang saya lakukan, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan satu proses pembelajaran tentang bagaimana cara saya dalam menyajikan materi pembelajaran secara efektif sehingga materi tersebut dapat dipahami oleh mahasiswa. Materi yang disampaikan mengacu pada CPL dan CPNK. Adapun CPL, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS, terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek pengetahuan yaitu menguasai kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar, serta teknik evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang inovatif di sekolah dasar. CPL aspek keterampilan umum yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang studi utama di sekolah dasar, yaitu IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PKN. Keterampilan khusus yakni mampu menerapkan, melaksanakan, menganalisis, dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, metode, model, strategis, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar, serta teknik evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang inovatif di sekolah dasar. CPNK mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD antara lain: 1. Mahasiswa dapat memahami tentang hakikat pendidikan IPS SD, tujuan pendidikan IPS SD, dan fungsi pendidikan IPS SD. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konten pembelajaran IPS SD. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk memahami perkembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Keempat, mahasiswa mampu mengembangkan materi dan sumber pembelajaran IPS SD berbasis kearifan lokal. 5. Mahasiswa mampu mengembangkan model pembelajaran IPS SD berbasis kearifan lokal. Yang keenam, mahasiswa mampu mengembangkan penilaian pembelajaran IPS SD berbasis kearifan lokal. 7. Mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar pembelajaran IPS SD berbasis kearifan lokal atau budaya Melayu Riau. Interaction merupakan suatu proses pembelajaran yang menggambarkan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Proses interaksi atau interaction dalam proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan pendekatan SLC, yaitu Student Learning Center, yang terdiri dari 1. Pembelajaran interaktif, yang kedua Small Group Discussion, yang ketiga Project Based Learning. Pembelajaran interaktif yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui pemaparan materi oleh dosen
yang kemudian diselingi dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya selama proses pembelajaran dilakukan. Small group discussion merupakan proses pembelajaran yang dilakukan melalui diskusi dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok akan membahas topik yang berbeda yang kemudian akan didiskusikan di kelas, yang disampaikan atau yang dibahas secara bersama. Project-based learning merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dan menyelesaikan proyek oleh mahasiswa. Dalam hal ini, proyek yang diselesaikan itu adalah membuat dan mengembangkan bahan pembelajaran IPS SD berbasis kearifan lokal atau budaya Melayu Riau. Proyek membuat dan mengembangkan bahan ajar sebagai bentuk integrasi dari teori dan praktek dalam perkuliahan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Adapun referensi yang saya gunakan pada perkuliahan ini adalah sebagai berikut. Assessment merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, penilaian aspek kehadiran dengan bobot 10%, aspek tugas dengan bobot 50%, aspek UTS atau ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan masing-masing bobot 20%. Demikian pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD menggunakan pendekatan metode DIT, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka atau secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Kabar? Oke, alhamdulillah. Pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah pendidikan IPS SD. Baik. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu pengembangan pembelajaran IPS SD. Jadi nanti di sini dalam perkuliahan ini materi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan bahan ajar IPS di sekolah dasar itu dikembangkan berbasis kearifan lokal tentunya yang ada di Provinsi Riau. Nah, jadi setelah kita membahas materi perkuliahan ini diharapkan nanti kalian semua dapat membuat bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal. Jadi tujuan dari perkuliahan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita membahas apa itu bahan ajar kearifan lokal, tentunya kita juga sebelum membuat bahan ajar berbasis kearifan lokal, kedua konsep ini sudah kita pahami, sudah dikuasai atau sudah diketahui, sehingga nanti untuk mengaplikasikan membuat bahan ajar itu lebih mudah, ya. Jadi kita yang pertama nanti yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Jenis-jenis bahan ajar itu apa saja? Kemudian apa fungsi bahan ajar itu dalam pembelajaran, baik bagi guru ataupun bagi siswa. Kemudian karena bahan ajar yang akan kita buat, yang akan kita kembangkan berbasis kearifan lokal, maka kita juga akan membahas sedikit tentang kearifan lokal. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kemudian apa contoh dari kearifan lokal yang ada dalam masyarakat kita atau yang ada dalam lingkungan tempat tinggal kita. Nah, sekarang kita lihat pengertian bahan ajar menurut beberapa ahli. Secara keseluruhan ini hampir sama. Kita lihat ada menurut Budlovar, Depignas, kemudian ada menurut Prastowo, dan kemudian apa bahan ajar itu menurut jadi kita simpulkan menurut pemahaman kita. Nah, menurut Budlovar, bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian menurut Depignas, bahan ajar itu adalah segala bahan, baik
informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis dan utuh menggambarkan kompetensi, tujuan, proses perencanaan, dan penelaah implementasi dari pembelajaran. Jadi kalau kita mempelajari pengembangan bahan ajar IPS, maka kita akan mulai dulu dari konsep IPS. Karena konsep IPS kan sudah kita pelajari ya sebelumnya, apa itu IPS, kemudian hakikatnya tujuan di SD seperti apa, itu sudah kita pelajari. Masih ada yang ingat apa tujuan pembelajaran IPS di SD? Tidak ada pertemuan di awal ya. Mengenai tujuan pembelajaran IPS, yang pertama yaitu mempersiapkan siswa untuk studi lanjut, dan yang kedua pembelajaran IPS menjadikan warga masyarakat yang baik bagi siswa yang nantinya akan menjadi calon dari masyarakat. Dan selanjutnya ada prinsip pembelajaran IPS, di mana pembelajaran yang dilakukan secara spiral atau mulai dari ruang lingkup yang kecil menuju ke ruang lingkup besar, dari mulai keluarga, masyarakat, dari mulai keluarga, lingkungan sekolah, dan sampai ke masyarakat. Yang kedua yaitu menampakkan diri dari jenjang yang serba faktual atau nyata. Yang ketiga, memikirkan segala sesuatu yang dipelajari sebagai suatu yang kesatuan yang utuh dan terpadu. Dan yang keempat, melakukan aktivitas pembelajaran yang penuh. Ya. Terus masih ada catatan ya, catatan tidak hilang itu. Masih ingat tentang apa tujuan pembelajaran IPS di SD? Berbeda antara tujuan pembelajaran IPS di SD dengan tujuan pembelajaran IPS di sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi. Berbeda. Oke, dari pendapat ahli yang ada tentang bahan ajar dapat disebutkan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan atau materi yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Jadi nanti ketika membuat bahan ajar atau modul ajar, maka penting bagi kita untuk memperhatikan kelengkapan dari unsur-unsur sebagai pendukung bahan ajar yang kita buat. Nah, unsur-unsur bahan ajar itu diantaranya adalah bahan ajar memiliki petunjuk. Di dalam sebuah bahan ajar itu memiliki petunjuk belajar sesuai dirancang dari awal. Kemudian unsur-unsur bahan ajar yang kedua adalah bahan ajar itu memiliki atau memuat adanya kompetensi yang akan dicapai. Nah, dari materi bahan ajar yang kita buat itu, apa kompetensi yang akan kita capai? Setelah belajar dengan bahan ajar kita ini, apa kemampuan yang dimiliki oleh peserta itu? Cetak itu dia tuh seperti buku, modul, dan lembar ajar. Kalau di audio itu seperti CD, radio, gitu. Kalau di bahan ajar visual itu seperti poster, gambar, atau foto. Di bahan ajar audiovisual itu seperti video, film, atau VCD atau DVD. Kalau bahan ajar interaktif itu seperti e-learning, media interaktif, CD-ROM, atau bahan ajar yang lain. Oke, punya ini ya, ada yang sudah bisa membedakan mana yang bentuknya cetak, mana yang bentuknya proyeksi, sampai pada bahan ajar yang berbentuk bahan ajar interaktif. Kemudian dari menurut cara kerjanya, jenis bahan ajar itu ada 5. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan. Yang ketiga, audio. Yang keempat, video. Yang kelima adalah bahan ajar yang berbasis komputer atau berbasis web. Masih tidak bisa di. Kemudian ada lagi bahan ajar menurut situasinya. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam proses pembelajaran itu guru selalu menggunakan yang namanya apakah bahan ajar itu cetak atau mencetak atau bahan ajar yang diproyeksikan atau bahan ajar video. Tentunya bahan ajar
ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan yang relevan dengan materi pembelajaran yang dibahas pada hari itu. Karena bahan ajar itu memiliki beberapa fungsi atau peran dalam proses pembelajaran. Nah, adapun peran atau fungsi bahan ajar dalam proses pembelajaran itu antara lain, bahan ajar merupakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan tidak keluar dari materi apa yang harus dibahas pada waktu itu. Yang kedua, bahan ajar membantu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi pentingnya adanya bahan ajar, ya. Dibandingkan ketika mengajar tanpa menggunakan bahan ajar. Jadi kita belajar tentang ini, tapi bahan ajar kita tidak ada, maka itu nanti akan membahas materi itu tidak ada fokus. Jadi pembelajaran yang dilakukan juga tidak akan berlangsung secara efektif. Yang ketiga, bahan ajar itu berfungsi sebagai menghemat waktu. Jadi dapat menghemat waktu dalam proses pembelajaran. Nah itu tadi, karena sudah ada bahan ajar, sudah ada rambu-rambu, apa saja yang akan kita sampaikan, apa saja yang akan dibahas. Jadi tidak kemana-mana pembahasan kita, sehingga pembelajaran itu lebih mengefisienkan penggunaan waktu, jadi menghemat waktu. Yang keempat, bahan ajar sebagai evaluasi untuk proses pembelajaran setelah berlangsung. Yang kelima atau yang terakhir, fungsi dari bahan ajar itu adalah memaksimalkan peran pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itu beberapa fungsi dari bahan ajar. Kita itu sebagai pendidik, sebagai calon pendidik, kalau pada saat ini adalah sebagai calon pendidik, penting memahami jenis dari bahan ajar yang akan kita gunakan. Karena bahan ajar itu tidak hanya sebagai pelengkap. Oleh tahu apa itu pengertian kearifan lokal? Jadi kearifan lokal itu adalah bagian dari suatu pengetahuan, nilai, identitas ataupun tradisi yang dimiliki oleh suatu daerah atau kelompok yang diturunkan secara turun-temurun kepada masyarakat setempat sehingga mencerminkan suatu identitas kelompok tersebut ataupun suatu wilayah tersebut. Iya, bagus. Dalam kearifan lokal memiliki beberapa ciri. Menurut Al-Waqilah, ciri-ciri kearifan lokal itu ada 6. Yang pertama, kearifan lokal berdasarkan pengalaman. Yang kedua, teruji digunakan berabad-abad, tidak kaku, dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan, bersifat dinamis dan berubah. Ada yang berbentuk pengetahuan lokal, kemudian ada yang berbentuk budaya atau tradisi, kemudian lokal teknologi atau teknologi lokal. Kemudian ada permainan tradisional atau kesenian tradisional. Ini bisa digunakan atau disinergikan sebagai materi pembelajaran dan digunakan sebagai poster dalam pembelajaran. Oke. Beberapa contoh untuk jenis kearifan lokal, kira-kira ada yang tahu? Tanasia yang di kanan. Songket, tenun siap juga. Itu berbentuk benda, hasil karya manusia. Oke, berikutnya bisa dilihat tuh. Bisa dilihat? Lihat tadi, tadi itu. Ini tradisi. Maju jalur. Ini. Udah tahu? Para pemegang dua. Ini bawah lagi ke jalan. Apa nama tradisinya? Bukan. Apa nama tradisinya? Beda. Yang sebelah kiri. Iya. Tunggu dalam menanam padi. Oke. Tidak iya. Cuma ada persamaan dan perbedaan karena di tempatnya
atau ornamen yang digunakan, gitu ya. Tapi semua di daerah ini memiliki. Oke, kita lihat bahan ajar yang berbasis kearifan lokal itu apa. Nah, nanti kalian akan membuat bahan ajar IPS berbasis kearifan lokal. Jadi yang digunakan dan berbasis kearifan lokal adalah bahan ajar yang disusun atau yang dibuat atau yang konten materinya berdasarkan pada kearifan lokal yang ada di daerah setempat di mana pendidikan itu dilakukan. Jadi kalau kalian membuat bahan ajar di Kabupaten Bengkalis, utamakan yang dilihat itu adalah kearifan lokal yang ada di Bengkalis dulu, baru meluas ke tetangga yang lain. Jadi sifat dari pendekatan pembelajaran IPS menggunakan pendekatan spiral sebagai peneliti, dimulai dari lingkungan terdekat lalu pada lingkungan terjauh, mulai dari lingkungan keluarga lalu yang oke. Dalam membuat bahan ajar ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Ini ya, menganalisis KD, KI, indikator dan tujuan, memilih kearifan lokal yang akan dijadikan sebagai konten atau sebagai proses pembelajaran. Perlu di kemudian memilih cakupan materi apa yang akan diambil dari kearifan lokal yang ada, lalu merancang bahan ajar berdasarkan kearifan lokal yang sudah dipilih tadi. Ketika bahan ajar sudah jadi, maka dilakukan evaluasi terhadap bahan ajar itu, efektif atau tidak digunakan dalam proses pembelajaran. Jika ada yang kurang, maka perlu adanya revisi. Dari hasil revisi itu baru mempersiapkan sebuah bahan ajar berbasis kearifan lokal yang sudah layak untuk digunakan. Jadi sudah selesai untuk materi ya. Jadi itu kita lanjutkan pada tugas kita, pada tugas saya untuk mengajar materi karena dari tugas ini silakan untuk merancang bahan ajar yang akan dibuat yang berbasis kearifan lokal. Nah, ini dibuat dalam diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 5 kelompok. Silakan untuk dibagi nanti berdasarkan yang unsur-unsur bahan ajar tadi atau tahapan dalam membuat bahan ajar tadi. Nah, itu yang dibuat dalam merancang dulu apa saja komponen-komponen yang ada. Jadi silakan dibentuk. Silakan perwakilan dari kelompok, cukup 2 kelompok saja untuk menyampaikan hasil rancangan modul atau bahan ajar yang akan dibuat. Silakan Damar. Ya. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan bahan ajar modul kami yang akan disampaikan oleh Reza Juliana. Baiklah, ada pun rancangan bahan ajar dari kelompok kami, yaitu yang pertama KD-nya yaitu tentang kearifan lokal di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Pantan Singingi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan kekayaan alam dan pemanfaatannya, khususnya tentang kearifan lokal di Kabupaten Pantan Singingi. Adapun kearifan lokal yang kami pilih yaitu mengenai pacu jalur. Cakupan materinya yaitu tentang merancang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pantan Singingi. Adapun pacu jalur itu merupakan suatu tradisi yang berasal dari Pantan Singingi, Kabupaten Pantan Singingi, Provinsi Riau, yang mana pacu jalur itu merupakan perlombaan mendayung yang menggunakan perahu utuh, perahu gelondongan alias kayu utuh tanpa sambungan. Oleh masyarakat Riau, perahu itu disebut dengan kata jalur. Materi mengenai kearifan lokal yang berada di Pantan Singingi terhadap pembelajaran IPS dan penghormatan terhadap leluhur, di mana adanya tradisi-tradisi, contohnya ketika memberikan sesajen sebelum pohon tersebut ditebang. Sampai di sini saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengambil PDM seperti ini. Nanti kita buat gambar bahan-bahan apa saja yang digunakan di situ. Misalnya ada kayu, karet,
hard copy-nya 2 minggu lagi dikumpulkan. Tapi sebelum dikumpulkan akan ada di review dulu untuk bahan ajar yang dibuat. Baik, sebelum ditutup perkuliahan kita hari ini, untuk mereview sedikit saja, siapa yang dapat membukakan apa yang dimaksud dengan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Yang disampaikan yang secara sistematis disampaikan kepada peserta didik, tetapi materi dari bahan ajar itu mengintegrasikan dengan kearifan lokal di daerah tersebut. Bagus. Tuh, ada lagi? Atau siapa yang dapat menyebutkan apa saja jenis-jenis dari bahan ajar yang bisa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran? Silakan. Audio, yang ketiga audio visual, dan yang terakhir bahan ajar interaktif. Oke, berarti sudah paham ya. Jadi nanti ketika membuat bahan ajar berbasis kearifan lokal, kira-kira jenis yang mana yang akan digunakan? Apakah berbentuk cetak atau berbentuk audio? Nah, jadi nanti silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oke, baik. Kuliah kita selesai, cukup sampai di sini. Sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Semoga semuanya sehat. Lancar. Sehingga dapat kita lakukan sebagaimana mestinya. Baik, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.